Yes, alhamdulillah, breaking news, kabar gembira. Pemain termahal timnas Australia Harry Souttar cedera parah, dipastikan absen lawan timnas Indonesia. Jelas timnas Indonesia untung besar. Australia bantu timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Memang separah apa cederanya? Simak video sampai selesai. Ketum PSSI Erick Thohir dan Madam Pang sepakat keluar dari AFF dan bentuk organisasi terbaru, tandingan yang bekerja sama resmi dengan FIFA. Ajak seluruh negara keluar dari organisasi sampah penuh mafia judi itu sekarang. Dan gabung di organisasi AFF, tandingan baru. Diberi nama ASEAN FIFA Organization. Jadi 3 harapanku usai AFF terang-terangan marah gak terima STY turunkan U22. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai habis. Mantap, doa publik seketika terkabul sudah. Shin Tae-yong penuh senyum, timnas Indonesia dihujani kabar baik jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai ada satu hal yang bisa bikin kamu sangat bahagia dan Indonesia lolos Piala Dunia 2026 seolah tinggal menunggu waktu. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Tepat dini hari tadi, Kapten Timnas Indonesia Jay Idza sukses kantongi striker hebat Napoli Romelu Lukaku yang juga mantan pemain Man United dan pelatih Manchester United Ruben Amorim langsung tertarik datangkan Jay Idza ke Manchester United di bursa transfer Januari besok. Pemilik saham besar keluarga Glazer langsung terbang ke Italia untuk tebus kontrak Jay. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini statistik super menawan Jay. Ada hal mengejutkan. Penasaran? Ini beritanya. Wow, kabar super menggegerkan publik tanah air. 7 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia bocor. Delano van der Heijden dan Delano Arts masuk daftar. Wah, kok bisa begitu? Gimana yang sebenarnya terjadi? Australia Bahrain jelas tambah ketakutan kalau begini caranya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Shin Tae-yong kejutkan fans. Temukan pemain yang bisa menggantikan Boaz Solosa di timnas Indonesia versus Australia. Siapa sangka Shin Tae-yong sudah menemukan sosok yang bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia? Dengan laga melawan Australia di depan mata, inilah pemain muda yang bisa jadi the next Boaz Solosa. Temukan siapa dia dan apa yang membuatnya begitu spesial. Simak video sampai tuntas. FIFA putuskan Malaysia dilarang menaturalisasi pemain lagi sampai 100 tahun ke depan karena terlalu sering menuduh dan mengklaim orang tanpa keturunan Melayu dan sampai bikin pemain itu terganggu. Jadi tuntutanku usai kejadian ini membuka mata fans bola Malaysia. Bahkan Sultan Johor sampai angkat bicara gini. Apa yang terjadi? Begini penjelasannya. Dasar mulut sampah media konyol. Bikin fans timnas makin geram dan gak terima. Media Cina sebut timnas Indonesia sedang minum racun gara-gara pemain naturalisasi. Skuad Shin Tae-yong tak akan begini. Wah, cari gara-gara ini. Apa maksudnya? Simak ulasannya berikut ini. Masyarakat Indonesia heboh. Mengapa mereka ingin Rafael Struijk ditukar dengan Nguyen Xuan San yang sukses menggila di Piala AFF 2024? Kejutan besar datang dari Piala AFF 2024 di mana Nguyen Xuan San berhasil mencuri perhatian publik dengan performa luar biasa. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai mengusulkan agar Rafael Struijk digantikan dengan Xuan San. Apa yang membuat permintaan ini begitu kuat dan mengguncang dunia sepak bola Indonesia? Simak berita lengkapnya berikut. Terungkap, Tom Haye pernah diincar klub-klub top Eropa. Tapi ada satu keputusan yang ia sesali sepanjang kariernya pemain berbakat. Tom Haye pernah menjadi target klub-klub besar Eropa pada masa mudanya. Namun ada satu momen dalam kariernya yang kini ia sesali. Apa yang membuat Haye menatap masa lalunya dengan rasa penyesalan dan bagaimana itu mengubah pandangannya tentang sepak bola? Begini info selengkapnya. Kim Sang-sik tembus final Piala AFF 2024 samai rekor Shin Tae-yong. Apa rahasia kesuksesannya di timnas Vietnam?
Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, berhasil membawa timnya ke final Piala AFF 2024, mencatatkan pencapaian yang sama dengan Shin Tae-yong yang sukses mengantarkan timnas Indonesia ke final sebelumnya. Apa yang membuat Kim Sang-sik begitu sukses dan bagaimana ia mengelola skuad Vietnam untuk meraih prestasi gemilang ini? Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, breaking news, kabar gembira, pemain termahal timnas Australia Harry Souttar cedera parah, dipastikan absen lawan timnas Indonesia. Jelas timnas Indonesia untung besar. Australia bantu timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Memang separah apa cederanya? Simak video sampai selesai. Pemain termahal timnas Australia Harry Souttar mengalami cedera parah yang memaksanya untuk absen hingga akhir musim. Bek berharga 7 juta euro sekitar 118 miliar rupiah ini dipastikan tidak akan tampil ketika timnas Australia menjamu timnas Indonesia pada matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Harry Souttar yang berstatus sebagai pemain Leicester City di Premier League sebenarnya dipinjamkan ke klub Liga 2 Inggris Sheffield United pada musim panas 2024. Bersama Sheffield United, bek bertinggi 198 cm ini tampil impresif. Bermain 21 kali dan membantu timnya sementara berada di posisi 2 klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 49 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Leeds United yang memimpin klasemen. Namun nasib malang menimpa Souttar saat bersiap menghadapi West Bromwich Albion dalam kurung WBA di pekan ke-24 Liga 2 Inggris. Saat itulah ia mengalami cedera tendon Achilles yang merupakan cedera serius pada tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit. Akibat cedera ini, Sheffield United memutuskan untuk memulangkan Souttar ke Leicester City, mengingat ia dipastikan akan absen hingga akhir musim atau hingga masa peminjamannya berakhir. Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United yang merupakan klub luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Sayangnya, saya harus keluar untuk sementara, tulis Harry Souttar di akun Instagramnya @harry_souttar. Dengan absennya Alessandro Circati dan Harry Souttar, sektor pertahanan timnas Australia menjadi semakin rapuh, yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand kini memiliki peluang lebih besar untuk menembus pertahanan Socceroos dan meraih hasil positif. Apa pendapat kalian tentang absennya Harry Souttar? Apakah ini akan memberi keuntungan bagi Indonesia dalam pertandingan mendatang? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ketum PSSI Erick Thohir dan Madam Pang sepakat keluar dari AFF dan bentuk organisasi terbaru, tandingan yang bekerja sama resmi dengan FIFA. Ajak seluruh negara keluar dari organisasi sampah penuh mafia judi itu sekarang. Dan gabung di organisasi AFF, tandingan baru. Diberi nama ASEAN FIFA Organization. Jadi 3 harapanku usai AFF terang-terangan marah gak terima STY turunkan U22. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai habis. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan skuad U-22 dalam Piala AFF 2024 memicu amarah dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. AFF merasa kecewa dengan keputusan tersebut karena dinilai telah menurunkan kualitas turnamen yang selama ini diakui sebagai kompetisi tingkat senior. Ketegangan antara AFF dan Shin Tae-yong pertama kali diungkapkan oleh pengamat sepak bola Akmal Marhali dalam acara Catatan Demokrasi di TV One. Akmal mengungkapkan bahwa kemarahan AFF terjadi saat tur trofi Piala AFF 2024 berlangsung di Jakarta pada 2 November 2024.
Saya ingat sekali waktu tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF sempat marah ke Shin Tae-yong saat kita mau menurunkan tim U22, ujar Akmal. Menurut Akmal, AFF menganggap bahwa keputusan Shin Tae-yong menurunkan tim muda ini telah menurunkan standar kualitas Piala AFF yang seharusnya diperuntukkan bagi tim senior. Akmal juga menyoroti dampak negatif dari strategi regenerasi yang dianggap terlalu ekstrem. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini justru memutus perkembangan beberapa generasi pemain muda di Indonesia. Regenerasi kita terlalu revolusioner sehingga memotong satu generasi, bahkan dua generasi kita potong, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang keputusan Shin Tae-yong yang menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024? Apakah strategi ini bisa membawa dampak positif untuk masa depan sepak bola Indonesia atau justru sebaliknya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, doa publik seketika terkabul sudah. Shin Tae-yong penuh senyum, timnas Indonesia dihujani kabar baik jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai ada satu hal yang bisa bikin kamu sangat bahagia dan Indonesia lolos Piala Dunia 2026 seolah tinggal menunggu waktu. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tentu merasa senang dengan sederet kabar baik yang diterima menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Sebelum dua pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain, Shin Tae-yong mendapatkan kabar positif yang bisa memperkuat skuad Garuda, khususnya dalam laga melawan Socceroos. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh pemain naturalisasi tambahan, yaitu Oleh Romenyi. Penyerang FC Utrecht ini sebelumnya telah mengunjungi Jakarta pada November lalu untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meskipun proses naturalisasi Oleh Romenyi masih tertunda karena berkaitan dengan reses DPR RI, pihak PSSI melalui Arya Sinulinga memastikan bahwa proses ini tetap berjalan. Mereka terus berupaya agar Romenyi bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan melawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Selain Oleh Romenyi, timnas Indonesia juga berpotensi kembali diperkuat oleh dua bek tangguh, Mads Hilgers dan Kevin Dix. Hilgers absen di jeda internasional November lalu akibat cedera, sementara Dix juga tidak dapat tampil melawan Arab Saudi karena cedera setelah debutnya melawan Jepang. Kehadiran mereka tentu menjadi tambahan yang signifikan bagi lini belakang timnas Indonesia. Tak hanya itu, timnas Indonesia akan tetap mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang kabarnya akan mencapai 3.250 orang sebagaimana dilaporkan oleh Garuda Australia di media sosial Instagram. Laga melawan Australia akan digelar di Sydney yang merupakan kandang dari Socceroos. Meskipun jumlah supporter Indonesia di sana lebih sedikit, dukungan dari para supporter tandang, termasuk diaspora Indonesia di Australia, tetap akan memberikan motivasi ekstra bagi timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan tersebut. Dengan semua dukungan ini, apakah timnas Indonesia akan mampu meraih hasil maksimal melawan Australia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat dini hari tadi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes sukses kantongi striker hebat Napoli Romelu Lukaku yang juga mantan pemain Man United dan pelatih Manchester United Ruben Amorim langsung tertarik datangkan Jay Itzes ke Manchester United di bursa transfer Januari besok. Pemilik saham besar keluarga Glazer langsung terbang ke Italia untuk tebus kontrak Jay. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini statistik super menawan Jay. Ada hal mengejutkan. Penasaran? Ini beritanya. Jay Itzes menghadapi tugas berat saat timnas Indonesia bermain melawan Romelu Lukaku di pertandingan antara Napoli dan Venezia pada Minggu 29 Desember 2024 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Bek andalan timnas Indonesia ini menjadi starter dan tampil penuh sepanjang pertandingan, menunjukkan performa yang solid meski timnya harus menelan kekalahan. Di awal pertandingan, tepatnya pada menit ke-6, Jay Itzes terpaksa melakukan pelanggaran terhadap Lukaku untuk menghentikan pergerakan striker asal Belgia tersebut. Namun pelanggaran itu membuatnya dikenai kartu kuning. Tak lama setelah itu, di menit ke-37, Jay Itzes sempat terlibat dalam situasi berbahaya di kotak penalti saat bola mengenai tangannya.
Romelu Lukaku maju sebagai eksekutor penalti, namun tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Venezia. Pertandingan terus berlanjut dengan ketat. Di menit ke-64, Lukaku kembali melawan Jay Itzes dan kali ini bek timnas Indonesia tersebut gagal menghentikan pergerakan Lukaku yang akhirnya melepaskan tembakan yang ditepis dan membentur tiang gawang. Meskipun begitu, Jay Itzes tetap tangguh dalam menghadapi striker bintang seperti Lukaku, tercatat melakukan 4 pelanggaran sepanjang laga, 2 diantaranya untuk menghentikan pergerakan Lukaku. Namun meski perjuangan Jay Itzes cukup gigih, Venezia harus menelan kekalahan 1-0 dari Napoli. Gol tunggal Giacomo Raspadori menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut, yang sekaligus menutup tahun 2024 dengan kekalahan bagi Venezia. Saat ini Venezia terperosok di zona degradasi, berada di peringkat 19 dengan 13 poin dari 18 pertandingan. Di sisi lain, kemenangan ini membawa Napoli kembali ke posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 41 poin, hanya terpaut sedikit dari Atalanta yang memimpin klasemen. Apa pendapat kalian tentang penampilan Jay Itzes dalam laga ini? Apakah Venezia bisa bangkit dari kekalahan ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Wow, kabar super menggegerkan publik tanah air. 7 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia bocor, Delano van der Heijden dan Leanu Arts masuk daftar. Wah, kok bisa begitu, gimana yang sebenarnya terjadi? Australia Bahrain jelas tambah ketakutan kalau begini caranya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Akun Instagram @nusantara_ballers mencoba memperjelas bacaan yang terlihat di kertas terkait beberapa nama pemain yang sedang dibahas. Yang kelihatan menurut mata minus bal, maaf kalau salah. No 1 Dion Marks center back. No 2 Tim Gapens left back. No 4 Mauro Zijlstra striker. No 6 Noah Leatomu. No 7 Estela Lopati, tulis akun tersebut. Namun, masih ada 2 posisi yang belum terungkap, yaitu nomor 3 dan 5. Beberapa netizen kemudian berhasil menangkap bacaan tersebut, yang disinyalir mengungkap identitas 2 pemain, yaitu Delano van der Heijden dan Leanu Arts. Delano van der Heijden yang menempati posisi nomor 3 adalah gelandang serang atau winger kiri dari Feyenoord Rotterdam U21. Pemain 21 tahun ini dapat menjadi pesaing sepadan bagi wonderkid timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sementara itu di posisi nomor 5 ada Leanu Arts yang merupakan fullback kanan untuk tim senior NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 hingga 2025. Leanu Arts masih menunggu debutnya bersama tim senior NEC Nijmegen. Namun dari 7 nama yang disebutkan, 5 diantaranya belum memiliki paspor Indonesia, yaitu Delano van der Heijden, Leanu Arts, Mauro Zijlstra, Dion Marks, dan Tim Gapens. Meskipun demikian, Dion Marks dan Tim Gapens sudah diperkenalkan oleh Erick Thohir untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Apakah Anda setuju dengan pilihan nama-nama tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sintayong kejutkan fans. Temukan pemain yang bisa menggantikan Boaz Solosa di timnas Indonesia versus Australia. Siapa sangka Sintayong sudah menemukan sosok yang bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Dengan laga melawan Australia di depan mata, inilah pemain muda yang bisa jadi the next Boaz Solosa. Temukan siapa dia dan apa yang membuatnya begitu spesial. Simak video sampai tuntas. Taeyong menemukan the next Boaz Solosa. Jika dibutuhkan, Sintayong bisa mengandalkan jasa the next Boaz Solosa saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? The next Boaz Solosa yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek. Ramai Rumakiek bukanlah orang baru bagi Sintayong. Ia sempat menjadi pemain andalan Sintayong saat timnas Indonesia mengarungi 2 laga melawan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Menjalani Piala AFF 2020 dan 2 pertandingan uji coba melawan Timor Leste pada Januari 2022.
Lantas, apa alasan kuat kenapa Ramai Rumakiek mesti kembali memperkuat timnas Indonesia? Ramai Rumakiek saat ini berstatus pemain lokal tersubur di Liga 2 2024 hingga 2025. Dari 12 pertandingan, pemain 22 tahun ini mengemas 9 gol. Dengan performa impresif tersebut, Ramai semakin layak untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia dan menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ramai Rumakiek pantas mendapatkan tempat di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. FIFA putuskan Malaysia dilarang menaturalisasi pemain lagi sampai 100 tahun ke depan karena terlalu sering menuduh dan mengklaim orang tanpa keturunan Melayu dan sampai bikin pemain itu terganggu. Jadi tuntutanku usai kejadian ini membuka mata fans bola Malaysia. Bahkan Sultan Johor sampai angkat bicara gini. Apa yang terjadi? Begini penjelasannya. Momen Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau Timnas Malaysia ditolak pemain naturalisasi kembali heboh di media sosial. Keramaian ini kembali terjadi setelah pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail, melalui akun X menginformasikan ada calon pemain naturalisasi yang belum mengetahui tentang Malaysia. Bahkan ada yang menyangkal memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Kalau ditanya malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Kata-kata persisnya adalah, saya bukan orang Malaysia, dan Malaysia di mana sih? Tulis Tunku Ismail dikutip dari Baharian. Kami sudah melakukan riset dan pendekatan. Namun scouting masih akan dilanjutkan lebih luas lagi, tambahnya di halaman X, pemain Burnley, Josh Brownhill, menjadi pemain terbaru yang membantah punya hubungan dengan Malaysia atau memiliki darah Malaysia. Gelandang 29 tahun itu mengaku hanya memiliki darah Inggris. Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. Sayangnya satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia, seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang. Saya tak yakin bagaimana rumor hal ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskan. Bagaimanapun, terima kasih atas dukungan yang ada, ujar Brownhill dalam unggahan di Instagram miliknya. FAM disebut sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi timnas Malaysia. Selain Josh Brownhill, ada pemain Chelsea Kiernan Dewsbury Hall dan Marcus Tavernier yang bermain untuk AFC Bournemouth. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemain naturalisasi ini harus memiliki ikatan darah atau sejarah dengan Malaysia, atau cukup berdasarkan kualitas dan kemampuan mereka di lapangan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dasar mulut sampah media konyol. Bikin fans timnas makin geram dan gak terima. Media Cina sebut timnas Indonesia sedang minum racun gara-gara pemain naturalisasi, skuad Shin Tae-yong tak akan begini. Wah, cari gara-gara ini. Apa maksudnya? Simak ulasannya berikut ini. Media Cina justru menyebutkan bahwa proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia sama seperti meminum racun yang berbahaya. Padahal Cina baru saja melakukan naturalisasi pemain untuk persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina menyindir proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia sebagai hal yang sia-sia karena tidak akan menjadi program yang berkelanjutan. Mengandalkan sejumlah besar pemain naturalisasi untuk meningkatkan kekuatan sepak bola adalah hal yang tidak berkelanjutan, tulis media Cina Sohu. Mereka menegaskan bahwa meskipun program ini bisa meningkatkan kekuatan timnas dalam jangka pendek, dampaknya tidak akan bertahan lama. Program naturalisasi ini memang mampu meningkatkan kekuatan timnas dalam jangka pendek, lanjut Sohu. Media Cina bahkan menyamakan program ini dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga sesaat. Dahaga mungkin akan hilang, tetapi dampak buruk yang lebih besar justru bisa muncul kemudian, tulis media tersebut. Bagi suatu negara terlalu mengandalkan pemain naturalisasi tentu saja meminum racun untuk menghilangkan dahaga dan tidak dapat membantu meningkatkan level pemain naturalisasi secara keseluruhan, tambah Soho. Meski begitu, timnas Indonesia sendiri berhasil menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahkan timnas Indonesia berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan Arab Saudi di Stadion GBK. Apa pendapat kalian tentang proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat atau justru bisa berisiko di masa depan? Ayo bagikan komentar kalian.
Masyarakat Indonesia heboh. Mengapa mereka ingin Rafael Struijk ditukar dengan Nguyen Xuan San yang sukses menggila di Piala AFF 2024? Kejutan besar datang dari Piala AFF 2024 di mana Nguyen Xuan San berhasil mencuri perhatian publik dengan performa luar biasa. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai mengusulkan agar Rafael Struijk digantikan dengan Xuan San. Apa yang membuat permintaan ini begitu kuat dan mengguncang dunia sepak bola Indonesia? Simak berita lengkapnya berikut. Masyarakat Indonesia di media sosial melalui akun @jonilonoo baru-baru ini membuat permintaan menarik yang menuai perdebatan. Ia mengusulkan agar Rafael Struijk ditukar dengan penyerang timnas Vietnam, Nguyen Xuan San, setelah terkesima dengan ketajaman San di Piala AFF 2024. Bisa nggak sih ditukar tambah sama Rafael Struijk plus Justin Hubner? Tulisnya di kolom komentar yang memicu berbagai reaksi. Komentar tersebut langsung mendapat hujatan dari sejumlah netizen Indonesia yang membela Struijk. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun Nguyen Xuan San tampil impresif di Piala AFF 2024, kualitasnya masih harus dibuktikan di level yang lebih tinggi. Mereka menilai bahwa ketajaman San baru bisa teruji jika ia bermain di ajang besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mempertemukannya dengan tim-tim yang memiliki back-back top dunia. Rafaelson Nguyen Xuan San belum ketemu negara elite Asia. Mempan enggak dia ketemu negara-negara itu? Komentar akun @kstiaau yang mendukung Struijk. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Nguyen Xuan San memang menunjukkan performa luar biasa di Piala AFF 2024. Dalam 3 penampilannya, ia telah mencetak 5 gol yang membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa di level Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Apakah permintaan itu wajar ataukah hanya sebuah perbandingan berlebihan? Apa pendapat kalian tentang penyerang timnas Vietnam ini? Terungkap, Tom Haye pernah diincar klub-klub top Eropa. Tapi ada satu keputusan yang ia sesali sepanjang kariernya pemain berbakat. Tom Haye pernah menjadi target klub-klub besar Eropa pada masa mudanya. Namun ada satu momen dalam kariernya yang kini ia sesali. Apa yang membuat Haye menatap masa lalunya dengan rasa penyesalan dan bagaimana itu mengubah pandangannya tentang sepak bola? Begini info selengkapnya. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, ternyata pernah menjadi primadona bagi klub-klub top Eropa pada usia mudanya. Pernyataan ini diungkapkan oleh pembawa acara siniar The Haye Way di YouTube, Neil Peterson. Ia menjelaskan bahwa pada masa muda, Haye menjadi incaran banyak klub besar di Eropa yang menganggapnya sebagai talenta luar biasa. Namun meskipun memiliki bakat alami, Haye mengaku bahwa dirinya kurang berusaha keras untuk mencapai level tertinggi dalam karier sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa dia seringkali mengandalkan kemampuannya tanpa berinvestasi lebih banyak pada fisik atau usaha ekstra. Dalam wawancara tersebut, Haye menyebut dirinya sebagai contoh sempurna dari pemain yang, jika lebih giat bekerja keras sejak muda, bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar. Haye mengakui bahwa meski ia telah bermain lebih dari 60 pertandingan di tim utama AZ Alkmaar, ia merasa ada kekurangan dalam pengembangan diri yang membuatnya tidak mencapai potensi penuhnya. Saya bisa menyelamatkan diri dalam situasi tertentu karena saya punya bakat, ungkap Haye. Namun ia juga menyesal karena tidak berinvestasi lebih banyak pada fisiknya dan kemampuan lainnya untuk berkembang lebih jauh. Kini, Haye sudah berada di timnas Indonesia. Dan meskipun perjalanan kariernya tidak semulus yang diharapkan, ia tetap menjadi contoh penting tentang bagaimana bakat alami harus dipadukan dengan kerja keras untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kim Sang-sik tembus final Piala AFF 2024 samai rekor Shin Tae-yong. Apa rahasia kesuksesannya di timnas Vietnam? Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, berhasil membawa timnya ke final Piala AFF 2024, mencatatkan pencapaian yang sama dengan Shin Tae-yong yang sukses mengantarkan timnas Indonesia ke final sebelumnya. Apa yang membuat Kim Sang-sik begitu sukses dan bagaimana ia mengelola skuad Vietnam untuk meraih prestasi gemilang ini? Vietnam berhasil melaju ke final Piala AFF 2024 dan kini memiliki kesempatan untuk meraih gelar ketiga mereka di turnamen ini.
Sejak pertama kali ikut serta dalam Piala AFF, Vietnam sudah 4 kali mencapai final, yakni pada 1998, 2008, 2018, dan 2022. Dari 4 kesempatan tersebut, Vietnam berhasil meraih gelar juara 2 kali, yaitu pada 2008 dan 2018. Dengan keberhasilan mereka masuk final di Piala AFF 2024, Vietnam kini memiliki peluang untuk menambah koleksi gelar juara mereka menjadi 3. Di final nanti, Vietnam akan menghadapi pemenang antara Thailand dan Filipina. Meskipun demikian, pelatih Vietnam Kim Sang-sik tidak ingin terlalu fokus pada siapa yang akan menjadi lawan mereka di final. Baginya, yang lebih penting adalah mempersiapkan tim dengan baik tanpa mempedulikan siapa yang mereka hadapi. Saya tidak peduli apakah kami melawan Thailand atau Filipina di laga final, karena setiap tim bisa saja memenangkan laga pada semifinal kedua nanti. Kami harus menganalisis dan mempersiapkan taktik. Para pemain akan kembali menjalani latihan demi menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka untuk memenangkan kejuaraan ini, ujar Kim Sang-sik. Sebagai informasi, Timnas Indonesia juga memiliki pengalaman serupa di mana pada ajang Piala AFF 2021, pelatih Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia melaju ke babak final pada penampilan pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tim, Indonesia dan Vietnam, kini berada di jalur yang sama dalam upaya untuk meraih kejayaan di Piala AFF. Bagaimana menurut kalian, apakah Vietnam bisa merebut gelar ketiga di Piala AFF 2024? Atau apakah Indonesia memiliki peluang besar di turnamen berikutnya dengan Shin Tae-yong di kursi pelatih? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.